Seharusnya MBG itu begitu itu menjadi janji presiden. Presiden kan niatnya baik, mau memenuhi janji kampanye. Niatnya kan baik, mau kasih makan rakyat. Tapi kalau langsung dijalankan tanpa perencanaan yang baik, ya akhirnya jadi program rusak. Akhirnya ada yang keracunan, ada yang korupsi sehari semiliar. Nah, sebetulnya yang dikritisi oleh mahasiswa itu ya tata cara pengelolaan yang nggak betul. Jadi saya nggak setuju juga kemarin ada politisi yang menyerang mahasiswa dengan mengatakan itu mahasiswa berarti nggak setuju rakyat dikasih makan. Nggak begitu. Mahasiswa saya pun juga sangat setuju rakyat dikasih makan. Nah, jadi dari segi ide secara prinsip memang udah bagus, tapi tata pengelolaan yang nggak beres itu yang diprotes oleh masyarakat, itu yang diprotes oleh para mahasiswa. Artinya apa? Ya perbaiki kalau bisa diperbaiki, kalau nggak bisa diperbaiki ya stop. Kerusakan ini nggak boleh dilanjutkan. Ini program rusak juga berarti menurut Habib. Ya artinya kalau dia bisa orang korupsi sampai triliunan, apa ceritanya satu M? Ya berarti kan tata kelolanya nggak betul dong. Jadi saya nggak katakan program MBG. MBG-nya itu secara ide prinsip bagus, memberi makan rakyat kok. Tapi tata kelola perencanaannya bagaimana? Tata kelola pelaksanaannya bagaimana? Kalau orang banyak yang keracunan di mana-mana, ada nggak beres dong. Nah, mesti diperhatikan. Ini keracunan bukan persoalan sepele. Jangan juga dipandang keracunan kan cuma 1%. Nggak bisa begitu dong. Ya? Racun tetap racun. Bahaya tetap bahaya. Nggak bisa dinilai soal 1%. Nah, begitu juga soal korupsinya. Loh, kok gila-gilaan ini korupsi sampai sedemikian rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Pedang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Oktavil kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Detak Sumbar. Pemirsa, hari ini juga bertepatan dengan momentum Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah. Dan pemirsa, melihat kondisi negara Indonesia saat ini yang sedang gonjang-ganjing, tidak baik-baik saja, demonstrasi terjadi di mana-mana pemirsa, dan hari ini juga di Sumatera Barat para demonstran juga melakukan aksi di kantor DPRD Sumatera Barat. Pemirsa, tak tanggung-tanggung malam hari ini kita menghadirkan seorang tokoh yang juga sangat dikenal vokal menyuarakan bagaimana tentang keadilan bermasyarakat juga tegaknya hukum Islam di Indonesia ini. Beliau spesial malam hari ini pemirsa hadir di studio Padang TV, Habib Rizik yang dikenal dengan HRS. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, terima kasih banyak hadir di Padang TV. Terima kasih udah Okta. Baik, Bib. Kapan sampai di Padang, Bib? Sampai sore tadi. Udah kemana aja nih, Bib? Baru ke rumah siapa tadi, kawan kita, sahabat kita, Pak Meldian ya. Haji Meldian. Baik, terima kasih banyak Bib telah hadir. Sama-sama. Dan besok ada agenda besar juga ya. Nanti malam ya Bib ya, dimulai nanti ada acara Qiyamul Lail katanya. Dan di sebelah Habib juga hadir pemirsa malam hari ini, beliau adalah anggota DPD RI dari Sumatera Barat, Ustadz Jel Fatullah. Assalamualaikum Ustadz Jel. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak telah bergabung malam hari ini. Dan pemirsa, seorang dai, beliau juga musisi Indonesia. Kami hadirkan juga nanti sesaat lagi. Beliau adalah Ustadz Dery Sulaiman, akan bergabung bersama kita nanti. Dan untuk membahas kali ini, saya kepada Ustadz Habib terlebih dahulu dengan kondisi Indonesia saat ini, unjuk rasa di mana-mana. Bahkan dulu juga beliau yang sangat vokal, yang sangat kita kenal dengan peristiwa unjuk rasa 212 ya Bib ya. Luar biasa. Bagaimana Bib? Saja juga tokoh. Beliau juga tokoh dari Sumatera Barat juga hadir di sana kala itu. Bib, melihat Indonesia saat ini, apa yang teringat Bib dengan momentum tahun baru Islam saat ini? Ya, kita berharap tahun baru Islam kali ini, yaitu kita masuk ke tahun 1448 Hijriah. Ini betul-betul kita bisa menghijrahkan diri. Karena memang kan Nabi sendiri pernah mengatakan dalam satu hadis, al-muhajir man hajara ma nuhiya anhu. Jadi seorang muhajir itu orang yang berhijrah ya. Seorang muhajir sejati itu adalah orang yang menjauhkan diri atau membentengi diri atau menghijrahkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Nah, jadi kita berharap kita ada ya hijrah bangsa kita lah. Ya, jadi sesuai dengan tema diskusi kita malam ini,
Kita berharap di tahun 1448 ini menjadi hijrah bangsa Indonesia secara bersama-sama, yaitu dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik, dari negeri yang penuh korupsi menjadi negeri yang bersih. Itu kan makna hijrah yang perlu kita perjuangkan saat ini. Kalau di zaman Nabi, hijrah yang kita lihat kan hijrah makaniyah, ya, hijrah dari satu tempat ke tempat lain, hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, saat ini juga perlu kita manai dengan hijrah fi'liyah, hijrah perbuatan, dari maksiat kepada taat, dari keburukan kepada kebaikan. Itu tadi, dari korupsi Bersih, kepada negeri yang bersih, insya Allah. Insya Allah. Tapi Habib benar mengkonfirmasi berarti Indonesia sedang tidak baik-baik saja saat ini, Habib, ya? Ya, memang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita tutup-tutupi. Saat ini di negeri kita banyak persoalan, dari mulai persoalan korupsi, penegakan hukum yang masih sangat memprihatinkan, kemudian pelanggaran-pelanggaran HAM, itu kan juga semua masih banyak terjadi. Artinya dulu saat reformasi 98 kita memerangi KKN, nah KKN itu mulai subur kembali saat ini. Nah, saya pikir itu terang benderang, semua orang pun lihat, walaupun ada pihak-pihak yang menolak, ya, Indonesia tidak gelap-gelap saja, tidak gelap begitu, merasa terang, tapi faktanya. Nah, jadi kalau Indonesia ini baik-baik saja, nggak banyak demo di mana-mana. Unjuk rasa itu kan juga menjadi indikator, berarti ada sesuatu yang harus dibereskan. Dan sebetulnya pemerintah Indonesia, ya, kita sarankan dan kita usulkan, sekaligus kita sampaikan nasihat, jangan kuping tipis, jangan kalau dengar kritik tuh marah begitu saja, ya. Jadi unjuk rasa ini sebetulnya harus dijadikan sebagai indikator ada hal yang tidak beres di negeri ini. Orang nggak teriak kalau negeri ini baik-baik saja, orang nggak turun ke jalan kalau negeri ini baik-baik saja. Apalagi sekarang demonya merata nih, hampir setiap provinsi ada. Dan yang demo ini bukan dari sembarang kalangan, tapi dari kalangan mahasiswa. Nah, ini jangan diremehkan dan ini jangan dipandang remeh. Karena kalau demo unjuk rasa semacam ini diremehkan, dipandang remeh, tidak dipandang sebelah mata, ini bisa menjadi bola salju, dan itu harus dicegah oleh pemerintah. Nah, caranya bagaimana? Jangan kritik dijawab dengan kritik, bukan tempatnya. Jangan kritik dijawab dengan nyinyir, dikritik dijawab dengan nyinyir, dikritik dijawab dengan kritik. Nggak, kritik dijawab dengan kebijakan. Kritik dijawab dengan perbaikan, kritik dijawab dengan keputusan-keputusan yang lebih baik. Nah, itu kan mestinya seperti itu. Jadi jadikan kritik itu sebagai masukan untuk pemerintah memperbaiki diri. Nah, jadi unjuk rasa sendiri kan dijamin undang-undang. Baik. Iya. Kalau Islam bagaimana mengatur unjuk rasa ini sebenarnya, Bib? Ya. Jadi ada kelompok memang yang menyatakan unjuk rasa ini nggak nyunah gitu, ya. Unjuk rasa ini bid'ah lah, unjuk rasa ini tidak ada dalilnya. Nggak begitu juga. Karena kalau kita tengok sejarah Nabi alaihi salatu wassalam, di zaman Nabi itu pernah ada keinginan Nabi alaihi salatu wassalam yang saat itu dakwah kan masih sembunyi-sembunyi, ya, di Darul Arqam. Ada keinginan Nabi, ada sahabat tuh yang berani membacakan Al-Quran di depan orang-orang kafir. Nah, tapi memang saat itu kan baru berupa keinginan, tapi keinginan Nabi ini ditangkap oleh para sahabat. Kemudian para sahabat berembuk, kira-kira dari mereka siapa nih yang berani membaca Al-Quran secara terbuka di hadapan orang-orang kafir. Akhirnya yang angkat tangan berani saat itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi sahabat keberatan yang lain. Karena Abdullah ibn Mas'ud nih dari bentuk tubuhnya kecil, kurus, tidak meyakinkan. Jadi bukan pemuda yang tegap badannya. Apalagi Abdullah ibn Mas'ud dipandang bukan berasal dari suku yang kuat, takut tidak ada pelindungnya nanti. Tapi Abdullah ibn Mas'ud tetap menyatakan, saya yang akan bacakan. Dan ternyata betul beliau lakukan. Beliau datang ke depan Ka'bah, pemuka-pemuka kafir Quraisy sedang kumpul semua, beliau baca surat Ar-Rahman dengan lantang. Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan, Allah, beliau baca. Akhirnya kagetlah orang-orang kafir, mereka bilang, ini lagi baca apa? Oh, ini yang diajarkan Muhammad ini. Dipukuli, digebuki. Itu kan unjuk rasa itu. Ya, itu unjuk rasa itu apa sih? Kan mau tunjukkan sesuatu kepada orang-orang kafir itu, ini suara kebenaran loh.
Ini ajaran Nabi loh, ini firman Allah loh. Itu juga jenis unjuk rasa. Dan unjuk rasa itu kan nggak mesti rame-rame. Dibolehkan oleh Rasulullah kala itu ya, Bib ya. Dan itu bahkan dipuji oleh Rasulullah. Dipuji. Begitu beliau dipukuli, luka sampai pingsan, digotonglah oleh para sahabat, dibawa. Nah begitu dibawa, begitu sadar, sahabat bilang, "No, kami bilang apa? Jangan Anda yang turun." Begitu, jangan Anda yang turun. Tapi apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Demi Allah, kalau kalian mau, besok aku lakukan lagi. Dan perbuatan itu dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi senang. Artinya ini kan bisa jadi dalil sebetulnya buat hadis kita, itu. walaupun secara eksplisit Nabi nggak katakan itu demo, ya kan? Secara eksplisit sahabat tidak katakan itu demo, tapi implisitnya itu kan pesan yang ingin disampaikan di hadapan orang-orang kafir. Nah, demo yang sekarang ini apa sih? Kan ingin menyampaikan pesan, namanya aja unjuk rasa. Artinya dia ingin menyampaikan pemikirannya, pendapatnya, perasaannya kepada mereka-mereka yang punya wewenang atau punya kemampuan untuk merubah keadaan tersebut. Nah, jadi ini juga kita anggap sebagai dasar yang bisa kita jadikan sebagai dalil ya, bahwa unjuk rasa boleh-boleh aja dengan cara yang baik, selama menjaga etika, sopan santun, jangan sampai unjuk rasa itu juga melanggar syariat. Bahkan selain itu, para sahabat juga kan pernah dipimpin sama Hamzah ibnu Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Mereka gandeng tangan rame-rame keliling Ka'bah depan orang-orang kafir. Nah, begitu orang-orang kafir lihat ada Hamzah, Hamzah kan jagoannya kota Mekah saat itu. Disegani, ditakuti. Macam Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang lain masuk Islamnya diam-diam. Sayyidina Umar kan enggak. Bahkan hijrahnya aja beliau langsung tunjukkan, ayo siapa yang mau larang aku hijrah? Aku mau hijrah. Kalau ada yang istrinya ingin jadi janda, anaknya jadi yatim, silakan jegat aku di pintu gerbang keluar kota Mekah. Nah, itu kan unjuk rasa yang bahkan dengan menantang, siapa yang melarang saya? Nah, jadi artinya itu terjadi di zaman Nabi, hal sedemikian rupa. Nah, karena itu unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa, selama ya unjuk rasanya tidak langgar syariat, selama tidak melanggar etika dan kesopanan, unjuk rasa itu sah secara agama maupun secara undang-undang negara. Dan lanjutkan. Itu rasanya sudah tepat dilakukan hari ini oleh mahasiswa. Saya lihat sudah tepat. Nah, kalaupun nanti ada yang menuduh ini anarkis dan lain sebagainya, saya pikir kadang-kadang anarkis itu muncul kan karena ada provokator, ya kan? Nah, itu yang harus dicegah. Makanya begini, unjuk rasa itu kan ada undang-undangnya ya, unjuk rasa dijamin. Dan tidak benar kalau unjuk rasa itu berdasarkan undang-undang harus izin polisi, nggak betul. Dalam undang-undang disebut bukan izin polisi, pemberitahuan kepada pihak kepolisian, bukan izin. Jadi di negara ini nggak dilarang orang unjuk rasa, tapi cukup dikasih tahu gitu ya, kepada polisi, resmi pemberitahuan. Nah, untuk apa pemberitahuan tadi? Supaya nanti pihak kepolisian justru bukan melarang orang unjuk rasa, membantu dalam rangka apa? Untuk mengatur lalu lintasnya, untuk mengalihkan lalu lintas supaya masyarakat lain tidak dirugikan. Itu tugas polisi, bukan tugas pengunjuk rasa. Nah, jadi dan tugas polisi juga, andai kata ada dua kelompok berbeda ingin unjuk rasa, kalau mereka memberitahukan polisi, kan polisi kasih tahu, kamu jangan jam sekian ya, ada kelompok unjuk rasa di tempat yang sama, kamu unjuk rasanya di jam sekian saja atau di tempat yang lain pada saat yang bersamaan. Itu tugas polisi, bukan tugas pengunjuk rasa. Jadi pemberitahuan itu gunanya itu, manfaatnya adalah agar polisi bisa menginformasikan kepada para pengunjuk rasa di mana waktu yang tepat, tempat yang tepat, supaya tidak terjadi benturan. Sekaligus polisi membantu mengatur lalu lintas, atau kalau perlu ada pengalihan, unjuk rasanya depan kantor gubernur, sementara jam-jam itu pada waktu padat, polisi kan bisa melakukan pengalihan. Betul. Itu pentingnya pemberitahuan, bukan izin. Jadi nggak perlu mendapatkan atensi dulu ya, Bib ya. Iya, artinya pemberitahuan silakan. Nah, kalau udah dikasih pemberitahuan, polisi sudah terima, ada kesepakatan jam dan waktunya, lakukan bebas. Tidak boleh dilarang. Dan jangan lupa, dalam undang-undang soal penyampaian pendapat, pihak manapun yang mencoba mencegah, melarang orang yang menyampaikan pendapat bisa dipidana penjara. Oh iya. Iya. Artinya kalau polisi mencoba untuk mencegah, polisinya mesti dipenjara. Jadi nggak boleh. Jadi unjuk rasa, yang penting unjuk rasa itu tertib, disiplin, artinya betul-betul tidak langgar aturan.
Terus ada juga yang marah-marah, ya unjuk rasa itu kata-katanya mesti sopan. Saya pikir kalau soal orasi dari dulu unjuk rasa di mana-mana yang memang keras-keras ya. Yang namanya unjuk rasa, orasi, Ustaz Jel, kita dulu pengalaman orasi ya. Yang namanya orasi nggak mungkin lah kalimatnya lembut ya kan. Nah saya pikir kalau kalimat mereka keras begitu masih wajar lah. Itu kan itu namanya unjuk rasa. Mungkin jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang dilarang oleh agama. Nah itu jangan sampai kita lakukan. Baik, saya coba beralih kepada Sajel nih. Sajel, momentum tahun baru Islam saat ini ya temanya tentang hijrah, Ustaz. Apakah benar sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Habib tadi bahwasannya bangsa kita juga harus hijrah nih, bukan hanya seperti dulu hijrah tempat ya Habib ya Rasulullah, tapi hari ini bangsa kita harus benar-benar hijrah dari situasi saat ini. Sepakat nggak Ustaz? Ya, pertama alhamdulillah kita juga apresiasi kedatangan beliau nih. Ya, kesempatan besar buat kita nih. Lama ditunggu sama umat. Betul, Sumatera Barat. Terkait tentang apa tadi, tentang apakah negara kita ini harus hijrah. Hijrah itu kan sunnah yang syar'i, tuntutan syariat itu. Jadi kita memang harus hijrah terus, melakukan peningkatan kualitas terus, pemantapan dari kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang baik, kepada kondisi yang lebih baik lagi, itu sunnah. Nah, maka itu sudah tuntutan syariat. Nah, baik secara personal rakyat, personal pejabat maupun negara kita secara konstitusi, semuanya memang harus hijrah. Memang harus hijrah terus. Kita sudah sepakat, semua kita ingin kebaikan. Itu sudah menjadi kesepakatan kita. Kalau seandainya tidak terjadi itu kita lakukan pembiaran, ya itulah rusak negeri ini kan. Koruptornya luar biasa dan yang lain. Maka itu dalam mengontrol itu pun dikatakan begini, bahwasanya kata dalam riwayat ya, sinfani minan nas, dua kelompok manusia, iza solaha solahan nas. Jika kedua kelompok ini baik, baiklah manusia. Iza fasada fasadan nas. Apabila dua kelompok ini rusak, rusaklah manusia. Al ulama wal umara. Itu ulama dan pemimpin. Jadi memang harusnya untuk Indonesia ke depan ini bergandengan terus antara ulama dengan pemerintahan. Jadi artinya saling ingat mengingatkan. Supaya apa? Supaya negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semua kita sepakat itu. Nggak ada agama lain pun ingin kebaikan. Nggak ada. Jadi memang harus itu. Konsep hijrah ini sudah amanat kita bersama. Negeri ini kan amanat para ulama. Betul. Negeri ini hadiah para ulama loh. Cuma sayangnya ulama setelah negeri ini merdeka dia balik ke pesantrennya. Dia balik ke halakohnya, akhirnya diuruslah oleh politisi. Di tangan politisi ya kita paham aja lah. Baik. Terjadilah kasus-kasus yang sampai saat ini, sampai uang negara ketika dikembalikan itu seperti satu bangunan saya lihat di ketika lakukan penyitaan kan. Itu luar biasa itu. Itu langkah maju dari Sajel bergabung di DPD saat ini juga langkah maju ya Habib ya? Ya mudah-mudahan insya Allah makin banyak ustadz, ulama, tokoh-tokoh agama yang sadar politik. Ya, karena politik ini ya silakan saja kalau ada ulama, kiai yang tidak mau mendekat politik itu kan sah-sah saja. Tapi kalau ada yang berpolitik pun jangan diserang, jangan disalahkan. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka itu kan bisa menjadi rem ya, bisa menjadi balancer untuk penyeimbang daripada pengambilan kebijakan di DPR. Dan memang harus ada ulama di sana. Baik. Dan jangan lupa pendiri bangsa ini juga banyak ulama. Ada Kiai Haji Agus Salim, tokoh dari Sumatera Barat. Ada Kiai Haji Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, atau Kiai Haji Wahid Hashim putranya. Kemudian masih ada juga Haji Omar Said Cokroaminoto. Itu kan mereka bukan sekedar politisi, tapi mereka ulama, pejuang Islam.
Ini agaknya harus lebih banyak lagi ulama yang masuk dalam politik. Ya, saya berharap ke depan ini akan ada Pak Nasir yang baru, ada Kiai Haji Agus Salim yang baru, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang baru, yang melanjutkan perjuangan mereka bagaimana mereka mendirikan negara ini atas dasar yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tertuang dalam Piagam Jakarta, atau bahkan sekalipun Piagam Jakarta 7 kata itu sudah dihapus yang berkaitan dengan syariat, tapi dengan izin Allah kan gantinya tauhid, ketuhanan yang Maha Esa, itu kan tauhid. Jadi dari syariat mau dibuang, ternyata yang lahir akhirnya tauhid. Nah, ini udah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pikir memang saya setuju betul Ustadz Jal masuk ke sana, duduk di sana, dan mudah-mudahan insya Allah menjadi senator yang baik, yang beriman, bertakwa, dan bisa bukan hanya sekedar membela kepentingan daerah, tapi juga membela kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Kalau dari pandangan Ustadz Jal, hijrah yang seperti apa yang harus kita harapkan, Ustadz? Mulai dari mana kira-kira, Ustadz, hijrah bangsa ini? Kalau hijrah bangsa ini, ya tentu saja pertama tadi kedua kelompok ya. Jadi peran ulama dan peran pemerintah. Pemerintah ini juga harus muhasabah, membenahi, dan banyak yang masih perlu kajian. Contoh ya, ini di Sumatera Barat ini, nanti ketika saya sampaikan jadi ledakan. Apa itu? Tanah Sumatera Barat ini kan tanah ulayat. Tanah ulayat ini tanah masyarakat adat. Tetapi ketika diambil HGU-nya sampai sekarang itu ada Incasi Raya yang puluhan ribu hektar itu kan HGU bayarnya kan ke pemerintahan, sementara tanah ini punya pemilik. Tanah ini SHM loh, tanah Sumatera Barat SHM, mestinya dia bayar kemana? Ke masyarakat adat, ulayat. Iya, pemilik tanah, ada pemiliknya. Kenapa pemiliknya nggak dapat apa-apa, tapi HGU-nya bayar ke negara bertahun-tahun loh, dan puluhan ribu hektar. Ini harus ada kejelasan ini. Mana nenek mama dapat apa? Warga Sumatera Barat dapat apa? Nah, ini contoh. Ini kan perlu dikaji. Nah, kalau nanti ini diangkat, nah ini pasti jadi topik hangat ini. Padang TV akan sering ngupas ini nanti. Saya beberapa senator juga dengan Sultan Ternate itu sekarang lagi ngaji itu, melakukan pengkajian itu tanah-tanah yang milik kerajaan, tanah milik ulayat. Kalau kita kan tanah ulayat, tanah milik kaum suku, dan statusnya kan SHM di tingkat suku. Nggak ada sejengkal pun katanya nggak bertuan ya, Ustadz? Iya, mana ada Sumatera Barat tanah yang nggak bertuan. Semua tanah warisan, tidak ada tanah negara. Nah, kenapa ketika dijadikan puluhan ribu hektar lahan sawit, tapi nggak jelas dia bayar kepada siapa gitu loh, penghasilnya dibagi bagaimana, dan ini kan secara agama harus jelaskan haknya ini ya, Bib. Nah, jadi itu contoh itu. Memang masih banyak harus kita bahas. Jadi kita masih, negara ini butuh kajian-kajian, tokoh-tokoh, tetapi tadi yang memihak pada kebenaran, kecerdasan yang positif. Nah, jadi ini diantara bentuknya ini yang perlu masih para ulama sangat dibutuhkan. Alhamdulillah sebagai laporan bagi kita semua, kita sudah menginisiasi Kementerian Haji dan sudah ada Kementerian Haji. Nah, itu hasil dialog saya dengan Ketua Badan Haji yang Menteri sekarang itu di Arafah 2,5 jam. Kedua, kita sudah menginisiasi Dirjen Pesantren, sehingga sekarang pesantren sudah ada dirjennya. Kalau ada dirjennya, ada database pesantren, ada database gurunya. Gurunya punya peluang, punya hak untuk P3K. Nah, terus ada anggaran. Selama ini pesantren nggak jelas posisi di mana. Padahal yang sebelum sekolah negeri ada, yang memerdekakan Indonesia ini pesantren. Coba lihat siapa seluruh pahlawan-pahlawan ini tuh alumni pesantren. Emeritus pahlawan itu alumni pesantren. Nah, jadi itu yang kita perjuangkan.
Alhamdulillah ya. Jadi memang kata beliau tadi harus ada penyeimbang di situ. Kan kasihan kita 11.200 profesor di Indonesia ini. Ya. Mereka baca buku, mereka melakukan kajian pendalaman, ketuk palunya sama politisi yang kadang-kadang nggak baca buku, Nggak ngerti kadang ya, Ustaz ya. Itu coba eksekusinya bukan di tangan mereka. Jadi gimana, nggak perlu lah. Baik, artinya ya mulai dengan hak-hak dari masyarakat kita, prinsip keadilan itu harus ditegakkan ya Ustaz ya. Yeah. Seperti tadi agraris, lalu juga bagaimana pesantren itu kembali diangkat lagi ke permukaan gitu, maksud diistimewakan juga para gurunya. Kalau dari Habib sendiri, Habib, apa kira-kira kita mulai harus dari mana nih, Habib, untuk bangsa kita harus hijrah ini? Ya. Jadi begini, yang saya mau ingatkan, kalau kita ada penyakit gatal di badan, itu nggak cukup gatal yang menyebabkan lecet, nggak cukup hanya dengan mengobati bagian yang lecet saja. Karena kalau kita obati bagian yang lecet saja, bisa jadi besok timbul gatal di tempat lainnya. Tapi kan kita mesti periksa darah, kita mesti ke dokter. Nah, begitu dokter mengatakan, oh ini yang bermasalah darahnya, oh darahnya ini yang kotor, darahnya harus dibersihkan dulu. Nah, jadi kalau dokter sudah punya vonis semacam itu, cuma kita pakai obat-obat yang lain, ya kan, karena ternyata yang sakit kan sistem darahnya, bukan kulitnya yang sakit. Nah, artinya apa? Darah dia harus dibersihkan, dia mesti cuci darah, begitu darahnya bersih, gatalnya hilang semua. Nah, artinya jadi problem di negeri kita ini sistemnya. Nah, jadi selama sistemnya tidak baik, sekalipun ada pejabat yang semula baik, akan bisa menjadi tidak baik. Ya, contoh ya, seperti sistem kepartaian di negeri kita atau sistem kampanye di negeri kita, baik di tingkat pilkada maupun di tingkat pilpres, itu kan beri suara udah menjadi sesuatu hal yang biasa. Dengan alasan demokrasi, padahal demokrasi kita udah kebablasan. Nah, jadi siapapun yang mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, harus punya uang sekian miliar, harus ada bokhirnya yang membiayainya. Nah, ini kan sistem nggak betul, ini sistem mesti diperbaiki. Karena kalau sistem ini dibiarkan, begitu lahir seorang kepala negara atau kepala daerah dari bokhir yang membayari dia, ya besoknya tentunya kan nggak ada makan siang gratis. Artinya kan ada yang harus dikembalikan. Namun ujung-ujungnya apa? Pada korupsi. Seperti yang kita lihat pada hari ini, korupsi ada di mana-mana. Seorang kepala MBG aja bisa korupsi per hari 1 miliar. Ini kan gila ini. Sehari 1 miliar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya lihat ini nggak bakal bisa hilang kalau sistemnya tidak diperbaiki. Jadi sistem kita ini yang memberi kesempatan untuk orang korupsi. Sistem kita ini yang memberi kesempatan dalam politik untuk orang jual beli suara. Sistem kita ini yang memberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak kapabel, yang tidak punya kapabilitas, tahu-tahu harus duduk di parlemen dan lain sebagainya. Padahal banyak di negara-negara lain anggota parlemen aja itu mesti ada yang S2, ada yang S3. Supaya apa? Karena mereka ini kan nanti yang akan merumuskan. Rumusan mereka kan nanti akan jadi undang-undang. Nah, kalau yang duduk di parlemen ijazah SD aja nggak punya, atau kadang-kadang ijazahnya cuma SMP, SMA pun cuma paket C aja. Jadi akhirnya menggodok undang-undang itu melalui orang-orang yang tidak punya kapabilitas untuk melakukan itu. Nah, sementara begitu ketok palu jadi undang-undang, profesor tadi yang disebut jumlahnya 11.000 harus tunduk itu kepada undang-undang yang dibuat oleh orang-orang yang sebetulnya nggak berkemampuan untuk membuat undang-undang tadi. Ini yang saya maksud, sistem ini juga mesti diperbaiki dong. Nah, atau saya kasih contoh lain, kalau kita bicara sistem, saya kasih contoh lain. Dulu di zaman Pak Harto dengan segala baik dan buruknya ya, dulu itu yang jabatan politis itu biasanya hanya sampai setingkat menteri. Menteri itu jabatan politis. Tapi kalau sudah masuk dirjen, irjen, sekjen, itu jabatannya meritokrasi. Itu jabatannya jabatan karir. Orang yang betul-betul sudah jatuh bangun di kementerian tersebut. Nah, kan begitu kan? Terus sudah sampai mereka ini menjadi dirjen, irjen ataupun menjadi sekjennya. Kalau sekarang enggak. Sekarang ini dirjen, irjen, sekjen jadi jabatan politis. Bahkan maaf,
kalau ada satu kementerian dipimpin oleh seorang tokoh politik dari satu partai tertentu, itu sampai tukang sapunya dari partai itu. Bahaya sekali. Nah, ini kalau sudah begini modelnya, kita bisa lihat akhirnya banyak kementerian-kementerian yang menjadi ATM daripada partai menteri yang bersangkutan. Semuanya serba diganti, jadi kepala-kepala bagian, sampai tukang sapunya, sampai tukang servisnya, sampai security-nya. Pokoknya kalau ada rekomendasi dari partai yang bersangkutan tuh lebih gampang untuk masuk. Nah, ini kan berbahaya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi sistemnya ini mesti diperbaiki. Ya ahlan wa sahlan, masya Allah, ahlan wa sahlan, ya marhaba Ustaz Dery. Selamat datang Ustaz Dery Sulaiman, seorang penyanyi dan juga musisi. Ustaz, terima kasih banyak telah hadir. Ustaz Dery, apa kabarnya? Baik, kami sudah melanjutkan memulai dialog tadi, Ustaz. Ya, artinya sistemnya harus diperbaiki ya. Artinya tadi ya, sistem seperti itu, sistem koneksi, itu kan namanya sistem koneksi, sistem ordal, itu kan bagian dari KKN. Mesti diganti dengan sistem meritokrasi. Jadi kalau perlu kementerian itu hanya beberapa kementerian saja yang jabatannya politis. Tapi ada kementerian-kementerian lain, katakanlah seperti Kementerian Pendidikan, Kesehatan, umpamanya sebagai contoh. Ini mesti meritokrasi. Nah, jangan, maaf, seperti sekarang Menteri Kesehatannya seorang bankir. Ini bagaimana ceritanya? Akhirnya nanti yang namanya pendidikan itu atau kesehatan itu dibisniskan. Karena menterinya kan seorang yang ahli di dunia bisnis. Nah, mestinya kan menteri kesehatan itu orang-orang yang betul-betul menguasai medis. Nah, ini sebagai contoh. Ini karena apa? Karena tidak meritokrasi. Bahkan di kementerian itu kita harus saring lagi. Oh, mana kementerian yang jabatannya politis? Silakan dibagi oleh orang-orang partai, orang-orang politik. Tapi mana partai-partai yang urgen, yang memang harus dipegang oleh seorang ahli? Itu berlakukan meritokrasi. Nah, itu yang penting, karena kan Nabi sendiri mengatakan dalam hadis sahih, idza wusidal amr ila ghairi ahli fantadri sa'ah. Kalau suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, ya tunggu saja kiamat, tunggu saja kehancuran, tunggu saja kebinasaan. Nah, makanya bagaimana ekonomi kita tidak ambruk, bagaimana Indonesia sekarang mau dikatakan terang, banyak jabatan-jabatan diisi oleh orang-orang yang bukan bidangnya. Nah, jadi sekarang ini bukan meritokrasi, tapi koneksitrasi. Ada istilah baru nih dari HPP. Siapa punya koneksi, ada ordal, ya mudah lah untuk mendapatkan. Ada yang jadi komisaris, ada yang jadi direktur hanya karena masuk tim ses, padahal nggak punya kapabilitas untuk menjabat itu. Ini harus dihentikan. Nah, kalau Indonesia betul-betul mau hijrah, perbaiki sistemnya. Jangan kasih peluang sedikit pun untuk KKN masuk ke dalam sistem tersebut atau bisa hidup di sistem yang baru tersebut. Artinya dari sistem yang sudah salah ini, Beb, yang paling membahayakan saat ini yang dihadapi Indonesia adalah tentang korupsi ini, Beb. Ya, tentang KKN masih subur. Dulu kita reformasi 98 kan karena KKN kan kita mau lawan. Sekarang KKN ini subur lagi. Nah, jadi reformasi nggak mempan. Nah, kalau reformasi nggak mempan, obatnya revolusi. Nah, kalau nggak berevolusi, segeralah pemerintah melakukan revolusi diri. Nah, pertama paling tidak melalui revolusi akhlak. Ini kan banyaknya orang yang korupsi kan karena nggak punya malu, karena nggak punya akhlak. Mereka korupsi semau-maunya, seenak-enaknya. Kalau mereka punya akhlak yang baik kan nggak begitu. Makanya saya dari beberapa tahun terakhir ini, sudah hampir 10 tahun kan selalu menyerukan revolusi akhlak di segala bidang. Nah, kalau revolusi akhlak ini berhasil, insya Allah sistem kita juga bisa kita revolusi. Nah, jadi jangan sampai nanti rakyat yang merevolusi. Kita pengen pemerintah sendiri yang melakukan revolusi. Revolusi akhlak, jadi revolusi sistem, revolusi daripada program-program yang ada di kita punya negeri melalui revolusi akhlak. Nah, tapi pemerintah saat ini sudah mengarah ke arah sana atau belum, Beb? Mendengarkan setidaknya pandangan-pandangan dari masyarakat. Kita harus objektif juga. Ada memang sebagian putusan-putusan program-program pemerintah yang harus kita akui bagus. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata ada program-programnya yang bermasalah. Karena saya ini kan dai, saya ini ustadz ya, saya ini bukan oposisi. Jadi apa beda ustadz dengan oposisi? Ada bedanya. Kalau oposisi itu kan lawan politik pemerintah. Sehingga kadang-kadang keputusan pemerintah yang sudah bagus pun tetap dikritisi. Nah, tapi kalau seorang ustadz, ulama nggak begitu. Mereka itu adalah muhtasib, orang yang melakukan hisbah, amar, ma'ruf, nahi munkar. Jadi kalau ada keputusan atau program pemerintah yang baik, ya dia harus akui itu baik. Harus diapresiasi, harus didukung.
Tapi kalau ada program pemerintah, putusan pemerintah yang tidak baik, seperti bertentangan dengan syariat, atau bertentangan dengan Quran dan hadis, atau menyusahkan rakyat, atau membahayakan negara, ya maka dalam kondisi itu yang namanya ulama harus amar ma'ruf nahi munkar, melalui memberi peringatan, memberi nasihat. Kalau memang ulama harus aksi, kenapa tidak? Kita bisa turun bersama mahasiswa. Nah, jadi artinya di sini yang kita ingin ingatkan adalah bahwa dalam kondisi yang seperti ini, pemerintah, kita apresiasi apa-apa yang baik dari pemerintah, tapi juga kita koreksi apa-apa yang tidak baik. Dan pemerintah juga nggak boleh tipis kuping. Nah, jangan kalau dengar ada koreksi, ya kan, tiba-tiba langsung udahlah nggak usah koreksi. Yang bilang Indonesia gelap pergi aja ke Yaman, yang nggak begitu juga kan. Artinya kalau merespon suatu kritik, tadi saya udah katakan, jangan jawab kritik dengan kritik. Apalagi jawab kritik dengan nyinyiran, nggak boleh. Jawab kritik dengan kebijakan, jawab kritik dengan keputusan, jawab kritik dengan program yang lebih baik. Itu cara menjawab kritik. Satu, saya kasih contoh. Kita lihat program pemerintah yang sekarang lagi diributkan ada dua, ada MBG, ada KMDP, begitu kan? Ya. Ada MBG itu makan apa namanya, gizi gratis, sama KMDP yaitu Koperasi Merah Putih. Kalau kita bicara secara ide ya, prinsip ide ya, ini kan tujuan MBG kan mau ngasih makan rakyat. Ya, idenya bagus, kita akui idenya bagus. Tapi suatu ide yang bagus akan berjalan bagus kalau tata cara pengelolaannya juga bagus. Kan nggak cukup kita berhenti di ide. Oh, ide presiden bagus ini. Oh, ide pemerintah bagus ini. Tapi bagaimana untuk pelaksanaannya? Kan nggak boleh juga begitu ide bagus langsung dilaksanakan tanpa perencanaan yang bagus. Ya bisa rusak itu ide. Nah, seperti kalau ada orang ingin membangun satu proyek di satu wilayah, katakan di Sumatera Barat, itu kan mesti ada studi kelayakan dulu, harus ada amdalnya dulu, harus diperiksa juga bagaimana kesiapan masyarakat setempat, mesti dilihat juga polusinya, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Ada studi dulu. Nah, kalau studi itu bagus, nah proyek ini mau dijalankan, tentunya kan ada izin proyek dulu. Bagaimana juga dia mesti sonder dulu itu tanah untuk mendirikan bangunan. Semua itu ada proses. Nah, seharusnya MBG itu begitu itu menjadi janji presiden. Presiden kan niatnya baik, mau memenuhi janji kampanye. Niatnya kan baik, mau kasih makan rakyat. Tapi kalau langsung dijalankan tanpa perencanaan yang baik, ya akhirnya jadi program rusak. Akhirnya ada yang keracunan, ada yang korupsi sehari 1 miliar. Nah, sebetulnya yang dikritisi oleh mahasiswa itu ya tata cara pengelolaan yang nggak betul. Jadi saya nggak setuju juga kemarin ada politisi yang menyerang mahasiswa dengan mengatakan itu mahasiswa berarti nggak setuju rakyat dikasih makan. Nggak begitu. Mahasiswa saya pun juga sangat setuju rakyat dikasih makan. Nah, jadi dari segi ide secara prinsip memang udah bagus, tapi tata pengelolaan yang nggak beres itu yang diprotes oleh masyarakat, itu yang diprotes oleh para mahasiswa. Artinya apa? Ya perbaiki kalau bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki ya stop. Kerusakan ini nggak boleh dilanjutkan. Ini program rusak juga berarti menurut Habib. Ya artinya kalau dia bisa orang korupsi sampai triliunan, apa ceritanya satu M? Ya berarti kan tata kelolanya nggak betul dong. Jadi saya nggak katakan program MBG-nya itu secara ide prinsip bagus, memberi makan rakyat kok. Tapi tata kelola perencanaannya bagaimana? Tata kelola pelaksanaannya bagaimana? Kalau orang banyak yang keracunan di mana-mana, ada nggak beres dong. Nah, mesti diperhatikan. Ini keracunan bukan persoalan sepele. Jangan juga dipandang keracunan kan cuma 1%. Nggak bisa begitu dong. Racun tetap racun. Bahaya tetap bahaya. Nggak bisa dinilai soal 1%. Nah, begitu juga soal korupsinya. Loh, kok gila-gilaan ini korupsi sampai sedemikian rupa. Udah gitu, di kepengurusan daripada MBG tingkat nasional pun, di sana kita lihat nggak ada yang ahli gizi. Kapabel lagi. Nah, ini kan artinya dari segi kapabilitas. Makanya tadi saya katakan, jangan dijadikan MBG ini hanya sebagai program politik, tapi betul-betul program bangsa dan negara. Yang artinya bisa betul-betul dinikmati. Ada lagi, kadang-kadang MBG ini kan ditujukan untuk rakyat miskin. Kadang-kadang yang kaya kena juga, dapat juga. Maksudnya kan sekolah yang berkemampuan, yang siswanya berkemampuan nggak perlu. Dikasih gitu ya. Dan masih ada problem lagi. MBG ini kan ditujukan kan untuk melawan stunting diantaranya, ya kan? Nah, kalau kita bicara stunting itu kan mestinya kita berikan gizi anak-anak Indonesia sejak dalam perut.
Ibu-ibu hamil itu saat mereka hamil diberikan gizi yang bagus supaya anaknya lahir dengan gizi yang baik. Nah, pertumbuhan gizi yang paling bagus anak-anak tuh balita. Oke. Nah, berarti apa? Dulu zaman Pak Harto ada program posyandu, ingat kan? Orang-orang hamil dikasih susu, dikasih kacang hijau, gula, ini itu dan lain sebagainya. Anak-anak balita juga diperhatikan. Nah, itu aja dikembangkan lebih intensif lagi. Jadi artinya MBG bagus, tapi dia mesti targetnya tuh mesti jelas. Tapi kalau sudah anak SD, SMP, SMA, ini bukan persoalan gizi lagi. Udah terlambat berarti ya, jadi artinya ini menjadi program gizi, apa ini program catering? Nah, itu yang mesti kita selesaikan. Yang diuntungkan juga ini ya, Bib ya? Yang diuntungnya catering tadi. Dan nggak tanggung-tanggung. Ada pihak-pihak tertentu punya catering 600, 1000 catering, 1500. Ini apa? Kenapa tidak kantin-kantin sekolah yang diberdayakan? Nah, makanya tadi saya katakan MBG secara ide ya, bagus. Saya dukung memberi makan rakyat, tapi tata kelolanya harus dirapikan dulu, jangan dijalankan dulu sebelum itu rapi. Iya. Kajiannya panjang harusnya ya, sebelum mulai itu ya. Kita mau bangun rumah aja kajiannya panjang. Betul. Undang arsitek, undang insinyur, izin ini segala macam gitu ya. Ada IMB-nya, ada AMDAL, ada lingkungan hidup panjang. Itu cuma bangun rumah, ini mau bangun bangsa. Bangun gizi nasional. Ya studinya mesti matang dong. Nggak bisa karbitan. Nggak bisa. Saya coba beralih kepada Ustaz Dery Sulaiman. Ustaz Dery, tema kita hari ini tentang unjuk rasa dan hijrah bangsa, yang hari ini kita juga dalam momentum tahun baru Islam gitu ya, Ustaz ya. Bagaimana Ustaz melihat kondisi negara kita? Apa benar kita mesti hijrah segala nih bangsa kita, Ustaz? Iya. Ya sebetulnya saya hadir sini mau dengar Habib aja nih. Ya tapi disuruh ngomong ya, kalau menurut saya itu ya agak negara kita ini cuma perlu Allah aja. Nobody can help except Allah. Tidak ada yang bisa bantu negara ini selain Allah Ta'ala. Orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang hebat, ternyata mereka merusak bangsa ini semua. Ya, dan tidak akan baik umat akhir zaman, kata Imam Malik rahmatullah alaih, kalau cara perbaiknya tidak ikut cara Rasulullah SAW. Kembali ke masjid. Mau dibawa kemana umat hari ini? Jawabannya apa? Balik ke masjid. Bawa orang Islam semua ke masjid semua. Laki-laki yang takut kepada Allah semua, sehingga nanti semua efeknya tidak ada yang korupsi, nggak ada yang berzina, nggak ada yang mabuk, nggak ada yang berjudi. Tapi kalau seandainya pengobatan bukan pada akar masalah, ya, cuma orang hari ini ibaratnya umat ini seperti ini. Kalau aku membayangkannya, melihat umat ini seperti orang yang menyayat tangannya. Ya, saya tangannya dia, kemudian semua kasihan mengobati luka itu. Semestinya kan yang diobati bukan lukanya, tapi penyakit gilanya orang itu biar dia nggak sehat tangannya lagi. Ya, jadi sekarang kita tengok nih, maaf ya, pengobatan yang hari ini dibuat sama banyak orang ahli-ahli itu yang merasa hebat-hebat di pemerintahan dan sebagainya, itu idenya bagus kata Habib, tapi karena mungkin iman yang kurang, ya, ilmu yang kurang, ilmu agama ya, kalau ilmu dunia mungkin mereka banyak ya, kurang merapat kepada ulama dan bertanya kepada para ulama, kepada rumput yang bergoyang itu, maka akhirnya aneh jadinya solusinya. Saya pernah diundang satu kali di acara talk show sama Pak Sony Senjaya ya, yang sekarang ditangkap. Ya, diundang talk show pendapat Islam tentang MBG itu, tentang MBG. agama tentang memberi makan itu. Saya ceritakan persis seperti Habib bilang, idenya bagus, caranya bagus, cuman ini mission impossible. Ini misi yang nggak masuk akal. Ya, sekaya apa negara kita ini memberi rezeki rakyatnya? Kan memberi rezeki itu tugas Allah. Tugas pemerintah kan ngasih kerjaan bapak-bapaknya itu sebetulnya kan. 1 triliun satu hari, 1 tahun 365 triliun. 9 triliun aja jembatan Suramadu itu bisa dinikmati jutaan orang kan. Ini 365 triliun satu tahun itu jadi tai semua. Jadi semua tuh. Benar-benar nggak ada ininya, jadi banyak fitnahnya, banyak makan yang dibuang. Saya kan banyak teman yang punya dapur. Saya bilang, ya Allah, ini mubazir semua. Ini karena ini kejar target kan. Bahkan hari libur pun harus masak, bulan puasa pun harus. Jadi ini nampak betul ide yang baik ini dikerjakan dengan cara yang tidak baik, dengan orang yang mungkin kurang pas, kurang ahlinya, jadi berantakan semua. Jadi kalau mau tanya saya tentang kondisi negara kita ini, banyak orang-orang soleh di kepolisian, di TNI, di pemerintahan juga orang, tapi
Kalau kata Pak Mahfud MD kan, malaikat pun masuk ke sistem ini kan jadi setan semua kan. Jadi sistemnya ini yang mesti harus duduk lagi dengan para ulama, musyawarah lagi. Ya seperti negara ini dibangun dulu tahun 45 kan. Kan maaf nggak ada partai banyak-banyak kan, cuma ada ulama yang duduk mengawal. Yang dibuat pertama lagu Indonesia Raya, belum ada dulu Undang-Undang Dasar 45-nya semuanya. Tapi karena dulu para ulama bertirakat, berpuasa sebelum memutuskan satu undang-undang, sehingga berkah kan. Hari ini orang mau sidang, mau ya, ini teman-teman saya yang anggota dewan sebagian ya, yang rock and roll kan, besok mau sidang malamnya party dulu kan, mau karaoke dulu kan. Jadi susah, jadi undang-undang yang dihasilkan itu tidak ada dasarnya dengan iman gitu. Nah, ya, tapi isi kepala aja, logika aja. Si kepala juga belum tentu kata. Itu aja. Itu logika menurut mereka itu hebatnya. Jadi solusi sekarang bangsa ini, pemerintah harus merangkul ulama, memuliakan ulama, jangan memusuhi ulama, ya, jangan memusuhi para habaib, karena daging ulama beracun. Kalau coba-coba mengganggu ulama ya, habis, wallahi habis. Sudah ada bukti ya? Ya habis. Jadi sekarang saatnya untuk kita islah, duduk, banyak silaturahmi. Ya, umara yang harus datang kepada ulama, bukan ulama yang datang ke pintu-pintu umara ya. Jadi fitnah nanti. Jadi kalau memang tugas ulama kan meluruskan, ya, bukan ingin jadi umara. Karena ulama ini derajatnya di atas presiden, jauh di atas presiden. Jadi kalau ulama sebetulnya ya dia turun menjadi umara, siapa yang meluruskan nanti? Ya, kalau teman saya bilang, ini kan kiai kita, gubernur kita nih kiai ini. Saya bilang, mesti gubernur itu memang ahli politik aja, memang orang-orang yang memang ahli dalam hukum pemerintahan aja. Yang kiainya mesti harus meluruskan gubernur itu. Di atasnya lagi berarti. Ya, jadi kalau kiai, tuan guru, jadi gubernur, jadi wali kota, bupati, nggak mungkin presiden cium tangan gubernur kan? Mesti kan presiden itu cium tangan ulama. Sekarang ulama jadi gubernur, gimana sih ceritanya? Jadi mesti ulama itu sadar dengan kemuliaannya. Baik. Dan tidak takut juga. Kalau saya sama Habib, saya masya Allah ya, tetap menyampaikan kebenaran. Kadang saya ngeri-ngeri sedap, Habib. Saya yang panas dingin kadang-kadang lihat Habib. Kadang saya mau telepon, Habib, aduh. Tapi karena keberanian beliau. Iya makanya. Jadi tetap menyampaikan kebenaran meskipun pedang di leher itu tuh nggak semua orang mampu. Meskipun pistol di kepala, meskipun tawaran uang miliaran triliunan datang, mengatakan tetap tidak, itu I think it's not everybody can do it. Banyak orang yang dulunya keras tiba-tiba hilang, diam, ya karena sudah digembosin dengan dunia. Tapi di mata Saderi, posisi ulama saat ini di mata rezim umara saat udah ini di mana? Udah bagus, cukup bagus. Cuman perlu merangkul semuanya ya. Maksudnya saya tidak banyak, kan kemarin ngundang semua ulama juga, ada Buya Habib juga diundang kan, cuman Habib nggak bisa datang kan. Banyak yang diundang-undang datang kan, nggak semua bisa datang. Tapi saya lihat ya, keinginan Pak Presiden untuk dekat dengan ulama itu sudah ada. Cuman perlu orang yang pembisik beliau itu ulama. Orang yang hari-hari di kiri kanan Presiden itu mesti alim, orang yang takut kepada Allah. Ulama itu kan orang yang takut dengan Allah. Siapa orang ulama? Ya, Pak Kiai, Buya ya. Takut dengan Allah. Tapi kalau pembisiknya bukan orang yang paham agama, nggak sholat di waktu di masjid, maaf ya, tentu yang dibisikin ya enggak. Tapi kalau setiap mau ngambil keputusan, Pak, takut sama Allah, Pak, selesaikan. Pak, ini manfaat untuk akhirat nih. Ini manfaat, ini dalilnya, ini Al-Quran, ini hadisnya. Nah, jadi kalau Pak Presiden nonton tayangan ini ya, mesti cari ulama yang betul-betul wara, yang betul-betul tidak cinta dunia, yang ada di samping kanan kirinya. Artinya beliau sudah merangkul saat ini ya, Saderi ya. Tapi kebijakan-kebijakan atau saran-saran dari ulama ini sudah didengar sama beliau atau bukan? Saya nggak dekat dengan beliau, nggak tahu juga ya. Cuman saya tengok-tengok di sosmed aja kan. Oke. Menurut saya Pak Presiden juga jangan terlalu sering dikasih mic deh. Bahaya ya? Iya, karena maaf ya, kadang-kadang suka blunder, bercanda, dan saya tahu itu tidak sengaja. Beliau orang tua kan, orang tua kita kan. Jadi ini penasihat buat orang-orang sekitar Pak Presiden ya. Maksudnya Pak Presiden itu duduk aja, biar anak-anak muda yang bekerja. Oke. Biar ini ya, kita ini siap mati untuk negara ini, benar, wallahi. Cuman saya nggak mau setiap mau ngomong tuh dikira musuhin pemerintah. Saya 5 tahun loh akun saya di ban sama nggak jelas, orang nggak bisa ngelihat, dihilangin semuanya.
Apalagi Habib, kita mau jam foto Habib, dia hilang langsung. Ingat Habib, tahun 2017, saya datang ke rumah Habib di Mekah sama Ustaz Abdul Somad. Terus saya live Facebook saya 1.600.000. Kata Habib, Saudari hilang nanti, kemarin Gus Dur hilang. Beneran hilang. Pas hilang, hilang separuh nafasnya. Bangunnya lama ya, Ustaz ya? Ya Allah. Bangunnya lama ya? Tidak benar bang. Itu waktu itu Beb, saya nggak tidur malam itu. Udah diingatin sama hilang betul. Hilang betul, syahid. Sampai hari ini masih seperti itu. Iya, masih. Iya, di Instagram Iya, pokoknya. mudah-mudahan lah orang berhidayah, orang-orang itu semua. Dia Mudah kalau kita nggak hilang loh. saya sering bilang sama orang ya, kalian kalau kenal Habib Rizik personal, you will fall in love with him. Yes. Kamu akan jatuh cinta. Karena kalian kemudian itu cuma potong-potong video-video pendek dari ceramah 1 jam, dipotong 1 menit. Kan sebelum before afternya nggak ada. Nah, jadi akhirnya framing negatif, framing Habib itu keras, ekstrim itu tuh, maaf ya, benar itu kita tengok di komen-komen di sosmed kan. Coba kalau kamu jumpa Habib Rizik, beliau menciptakan syair-syair indah itu. Mabaruk Alfa, Mabaruk, Habib yang buat. Kisah sang Rasul, Habib yang menulis syairnya semua. Berarti beliau seniman kan. Seniman berarti kan punya keindahan di jiwanya. Nah, Habib pun sebetulnya harus ditemani dari Sulaiman terus kirim. Tiap hari-hari kita nyanyi-nyanyi aja. Bib, rem dikit Bib, rem ya. Orang digas terus sama Habib, aduh ya Allah. Gitu ya. Sajak, kita harus mulai dari mana nih, Ustaz? Kalau Saderi beda lagi pandangannya tadi. Iya, sebenarnya tadi sudah pas itu. Segala sesuatunya mulai dari sistem tadi. Konsepnya harus jelas dulu. Kemudian kalau sudah matang konsepnya, tidak sempurna pada tahap teknisnya, diperbaiki dan itu boleh. Tapi kalau dari awal nggak matang, ya jelas seperti itu. Tapi saya satu hal yang saya gembira dengan pemerintahan sekarang. Sejak zaman Pak Prabowo ini nggak ada isu teroris. Nah, ini suatu hal yang luar biasa ini. Ajib ya. Kenapa? Berarti teroris itu tidak ada. Terbukti, sudah dibuktikan. Dan ini harus kita apresiasi. Ya, apresiasi. Itu yang tadi saya katakan. Teroris itu tidak ada di Indonesia. Jadi framing sebelumnya ternyata itu salah. Terbukti ketika teroris tidak jadi pembicaraan di tingkat pemerintahan, itu ternyata nggak ada teroris itu. Nggak ada kasus. Nah, jadi Terong di iris-iris ada? iya. Jadi, nah kemudian kita ingin, mimpi saya begini. Dulu tidak ada jatah wanita dalam dunia politik. Setelah itu ditetapkan 30% harus ada keterwakilan wanita. Nah, terbukti sekarang kasusnya negeri ini banyak masalah karena orang-orang soleh tidak dapat peran. Nah, tadi kan memang harus ada ulama tadi, sepakat ini. Meluruskan. Habib mengatakan harus ada ulama, Saderi juga harus ada ulama. Maka kalau bisa 30%, seperti inilah juga ya, 30% dulu lah jatah panggung politik itu di parlemen itu jatah ulama. Dan itu sebenarnya sesuai dengan konsep ahlul halli wal aqdinya dalam Islam, dalam kitab Munawir. Al-Mawardi. Al-Mawardi, ahkam sultaniyahnya Al-Mawardi. Jadi kalau Indonesia ingin baik, 30% dari parlemen itu mesti ulama. Artinya apa? Keterwakilan nanti apakah melalui partai juga 30% ulama atau gimana? Pokoknya nanti sampai di parlemen ada jatah ulama. Kenapa? Kalau tadi dikatakan bukan ulama itu memang posisinya di parlemen, bukan di Jadi yang akan mengontrol pemerintahan itu kan parlemen, DPR, MPR kan, DPD. Nah, itu harus ada ulamanya di situ. Nah, kalau Indonesia ingin baik, itu salah satu contoh perbaikan regulasi di pemerintahan. Nah, kemudian Kementerian Agama itu juga perannya harus super aktif, mengakomodir umat-umat beragama ini. Maka saya setelah melihat haji tidak pernah selesai, berkasus terus, kita inisiasilah harus ada Kementerian Haji. Jadi memang satu persatu harus kita benahi. Dan kemudian masalah Pak Presiden tadi, ya kan kasihan juga beliau itu mualaf.
ya kan? Dan semangatnya ada. Sementara di sekitarnya politisi semua. Aduh, berat. Nah, jadi harus ada ulama. Itu dari ulama-ulama yang betul-betul wara, ulama yang juga paham tentang siasat syariah, itu yang akan mendampingi beliau. Baik. Nah, itu mungkin harapan kita ke depan. Oke. Kalau dari pandangan Habib, posisi ulama saat ini di mata rezim atau umara ini di mana posisinya, Habib? Saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dery, ulama itu harus betul-betul menjadi sosial kontrol ya, membantu umat melakukan sosial kontrol terhadap pemerintah. Dan saya juga sepakat ide yang disampaikan oleh Ustadz Jal ini satu ide yang menarik, yang bagus kalau memang ke depan bisa diimplementasikan. Cuman satu hal yang saya mau ingatkan, saya termasuk Ustadz Jal yang senang sekali begitu sekarang ada dirjen pesantren. Iya, iya. Nah, kenapa? Kita kalau bicara pesantren, pesantren ini di Indonesia sudah ada sebelum Indonesia lahir. Indonesia ini lahir tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, kalau kita lihat daftar pendirian pesantren, saya punya catatan. Nah, saya punya catatan di sini ada 50 pondok pesantren yang didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, itu nomor satunya ada di Aceh. Itu ada pondok pesantren Dayah Cotkala di Perlak. Itu didirikan itu tahun 1102, didirikan tahun 899. Artinya apa? Umurnya sudah 1126 tahun. Jauh Indonesia belum ada itu. Nah, kemudian yang kedua tuh pondok pesantren tertua adanya di Jawa. Itu pondok pesantren Al-Kafi Somalangu di Kebumen. Itu umurnya 551 tahun. Didirikan tahun 1475. Kemudian masih ada lagi di Semarang pondok pesantren Luhur Dondong Semarang, itu umurnya 417 tahun. Terus masih ada lagi pondok pesantren Nashatul Tulab di Sampang Madura, umurnya 324 tahun. Jadi artinya di sini kalau kita lihat terus masih ada lagi pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, itu usianya sudah 321 tahun. Kemudian yang berikutnya lagi ada pondok pesantren Mojosari Nganduk, itu yang didirikan oleh Kiai Haji Ali Imron asal Bojonegoro, itu 316 tahun. Masih ada lagi pondok pesantren Cangaan Bangil, umurnya 316 tahun. Nah, terus masih ada lagi pondok yang sangat terkenal sekarang, pondok pesantren Sidagiri. Nah, Sidagiri itu umurnya sudah 281 tahun dari sejak berdiri. Tapi dari perintisannya dia usianya sudah 308 tahun. Di Cirebon ada pondok pesantren Buntet, umurnya 276 tahun. Ini kalau saya mau bacain banyak sekali. Artinya pesantren itu sudah ada jauh sebelum Republik ini lahir. Satu, itu yang kita inginkan. Dan dulu banyak ulama-ulama kita di zaman penjajahan, baik itu penjajahan Portugis, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Banyak ulama kita kalau siang hari mereka buka kitab buat santri. Malam hari mereka angkat bedil. Mereka serang itu pos-pos daripada penjajah. Nah, dan ini terjadi bahkan di tahun-tahun 30-40-an di Jakarta umpamanya ada Kiai Haji Nur Ali yang sekarang jadi pahlawan nasional. Begitu. Dia ulama juga, pimpinan pondok pesantren juga, dan dia pejuang juga. Nah, yang seperti ini ulama banyak di mana-mana. Nah, betul yang dikatakan Ustadz Kial tadi. Jadi waktu penjajahan mereka turun angkat bedil, mereka ikut perang, ikut mendirikan negara ini. Yang tadi disampaikan oleh Ustadz Dery, kan ikut mendirikan negara ini. Tapi setelah negara ini berdiri, ulama ditinggal. Baik. Nah, ini problem. Jadi ini nggak boleh terjadi. Saya sepakat peran pondok pesantren, peran ulama itu harus betul-betul diangkat kembali, kemudian harus betul-betul dimaksimalkan dan dioptimalkan, yaitu peran mereka untuk menjaga negara ini. Nah, karena kalau kita lihat satu lagi TNI umpamanya, TNI lahir dari mana sih? Dulu kan nggak ada TNI. Mana kita ada waktu kita perang sebelum 45 ada Tentara Nasional Indonesia, tidak ada. Yang ada Laskar Hizbullah, macam-macam laskar kan, ada Laskar Ansor dan lain sebagainya. Mereka bersatu, ya itulah yang sekarang jadi TNI. Jadi artinya lahirnya TNI pun itu dari rahim para ulama, itu daripada santri. Nah, makanya bagaimana Bung Tomo pada saat mengobarkan jihad 10 November di Surabaya, itu kan melalui fatwa ulama juga, fatwa jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan. Artinya peran ulama ini nggak boleh dilupa.
Ya jangan begitu udah merdeka, udah menang, ulama dilupakan, bahkan dituduh-tuduh teroris, kan kurang ajar gitu. Artinya hari ini tuh posisinya juga tidak cukup mengasihkan, tidak istimewa posisinya. Saat ini artinya saat ini kan mulai ada perbaikan. Kayak tadi yang tadinya dirjen pesantren nggak ada, sekarang ada. Kemudian dulu kan lulusan pondok pesantren itu tidak ada akselerasi, ya kan? Kalau udah lulus pokoknya orang bilang masa depannya gurem, tapi kan sekarang kan ada akselerasi, ada paket A, paket B, paket C, kemudian mereka bisa kuliah. Nah, sehingga banyak lulusan pondok pesantren sekarang juga yang punya titel sarjana. Nah, itu kan perbaikan-perbaikan yang harus kita apresiasi. Makanya tadi saya katakan apa-apa yang baik dari pemerintah ya kita apresiasi, support. Tapi apa-apa putusan yang nggak bagus ya kita kritisi, dan apa-apa putusan yang kita anggap jelek kita tolak. Seperti keterlibatan Indonesia di BOP, Board of Peace, kita tolak. Sampai hari ini kita tolak. Kenapa? Karena BOP itu didirikan oleh Trump. Trump ini justru salah satu tokoh utama yang mendukung genosida di Gaza yang dilakukan oleh Israel. Nah, bagaimana mungkin pendukung genosida kok membangun satu lembaga untuk perdamaian Palestina? Omong kosong. Dari situ aja bisa kita lihat. Udah gitu, pada akhirnya kita lihat sekarang kenyataan BOP ini memang tujuannya yaitu bukan menciptakan perdamaian di Gaza, tapi bagaimana menyerahkan Gaza itu kepada Israel. Nah, mestinya pemerintah Indonesia sudah harus keluar. Karena pemerintah Indonesia ini, masyarakat Indonesia suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Sehingga di mata dunia Indonesia dianggap representatif mewakili umat Islam di dunia. Nah, sekarang kalau tahu pemerintah Indonesia mendukung BOP, makanya dibangga-banggakan oleh Trump. Bahkan sampai presiden kita fotonya dipajang di Israel. Dianggap apa? Mendukung pembentukan daripada negara Israel. Jadi apa yang putusan kita anggap tidak bagus dari pemerintah kita tolak. Sampai hari ini kita tolak. Nah, begitu juga perjanjian ART itu, perdagangan antara Indonesia dengan Amerika. Nah, itu kan banyak hal-hal yang sangat merugikan pemerintah kita. Kita nggak mau kedaulatan Indonesia dijajah, diambil oleh Amerika. Termasuk perjanjian sekarang pelabuhan bandara Kertajati mau dijadikan bengkel Hercules se-Asia Tenggara. Nah, pesawat Hercules ini adalah pesawat produk Amerika Serikat yang dibeli oleh negara-negara Asia. Sekarang bengkelnya mau ditaruh di Kertajati, di bandara nih, yang bandaranya bagus, besar, tempatnya juga strategis. Mau disewakan untuk bengkel Hercules. Hercules ini kan kita tahu ini merupakan kendaraan untuk angkut tentaranya Amerika di mana-mana medan perang. Nah, sekarang kalau ini namanya bengkel, apa nggak khawatir kalau besok jadi markas militernya Amerika di situ? Apa nggak khawatir kali itu jadi pangkalan militer? Belajar dari perang Iran. Gara-gara pangkalan militer Amerika ada di Saudi, ada di Kuwait, ada di Bahrain, ada di Qatar, ada di Oman. Begitu pecah perang, akhirnya Iran membom mereka. Yang dibom kan bukan Saudinya, yang dibom kan pangkalan militer Amerikanya, yang dibom kan bukan Kuwaitnya, dibom kan pangkalan militer Amerikanya. Belajar dari sini, jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Karena hubungan Amerika dengan Cina kan lagi nggak bagus. Kalau besok hubungan Amerika dengan Cina kan nggak bagus. Kalau besok Amerika perang sama Cina, kemudian perangnya di Laut Cina Selatan, kemudian Cina tahu di situ ada pangkalan militer Amerika, apa nggak dikirim rudal sama Cina ke negeri kita? Nah, jadi jangan melakukan sesuatu yang risikonya sangat tinggi. Kita ini negara non-blok, kita harus bebaskan diri kita dari segala celah yang kita bisa menjadi target perangnya orang lain. Artinya untuk BOP ini Indonesia harus segera narik diri dari BOP. Nggak ada jalan lain. Karena Indonesia ini kalau Indonesia mengatakan, tapi kita kan mau memerdekakan Palestina, ada PBB. Indonesia cukup berperan di PBB, bicara di PBB. Dulu waktu Bu Retno menjadi Menteri Luar Negeri, luar biasa bicaranya di PBB. Suaranya lantang, pemikirannya bagus, idenya cemerlang. Nah, harus seperti itu. Nah, dan presiden bisa bicara itu di PBB. Kalau presiden kita duduk di BOP jadi anak buahnya Trump, kita nggak rela, anak nggak ridho. Bapak presiden kita yang memimpin negara yang begini besar harus jadi bawahannya Trump, nggak, kita nggak ridho. Makanya kita sedih sekali pada saat Trump memberikan ke presiden untuk megang map. Ada urusan apa presiden kita kok jadi kayak ajudannya Trump? Itu kita nggak ridho. Kita pengen presiden kita tuh wibawa, selevel dong, setara dong. Bahkan kalau perlu, andai kata pun presiden harus ikut BOP, mestinya presiden Indonesia yang jadi ketua BOP, yang harus mimpin BOP, yang harus buat programnya.
Baru ngaruh ya. Baru ada pengaruh. Kalau cuma jadi antek atau ajudan, sekarang dunia mengatakan Indonesia antek Amerika, apa nggak malu? Sementara kita teriak-teriak, kita demo juta-jutaan orang untuk bela Palestina, ujung-ujungnya kita dibilang antek Amerika. Sedih. Nah, tapi di sini kita akui keinginan presiden baik, sebetulnya idenya baik. Beliau tuh ingin lebih berperan untuk memerdekakan Palestina, ingin menciptakan perdamaian. Idenya baik. Tapi suatu ide yang baik jangan main masuk aja sebelum dimusyawarahkan. Itu kan tanpa izin DPR. Udah main ikut BWP tanpa izin DPR. Bicara dulu dong dengan DPR. DPR ambil dulu dong pendapat masyarakat. Kan ada dengar pendapat nantinya. Nah, kalau masyarakat menolak jangan. Jadi itu salah satu artinya putusan sikap presiden yang tidak baik langsung kita tolak. Putusan presiden yang bermasalah kita nasihati untuk diperbaiki. Keputusan presiden yang sudah baik kita apresiasi. Ya, seperti ada Kementerian Haji sekarang, ada pesantren, ya kan. Kemudian isu-isu teroris tuh nggak ada rencana pembangunan kampung haji di mana namanya itu keputusan bagus. Kita dukung, kita apresiasi. Maka tadi kata Ustadz Dery harus ada yang membisikkan itu dari ulama ya Ustadz ya. Harapan itu ada nggak Ustadz? Memungkinkan nggak? Saya yakin beliau punya Ustadz ya, beliau punya penasihat juga ya. Cuman kalau bisa yang kemana-mana kan kiri kanan depan kan bukan ulama ya, maaf ya. Saya tidak mengecilkan mereka juga orang-orang yang berprestasi ya. Cuman alangkah baiknya kalau orang-orang yang banyak di sekitar beliau itu orang-orang soleh yang dari pesantren, yang alim, mungkin dikasih posisi lah untuk menjaga bapak gitu, menjaga ini. Beliau ini masya Allah ya. Saya bela terus lah dulu. Terus lucu nih Bip, 2014 saya juga hadir tuh bela beliau, Prabowo Hatta. 2019 sampai bikin lagu. 2019 ganti presiden, Prabowo Sandi. 2024 kemarin saya nggak bela. Orang tanya, biar lo belot ya, kenapa lo dukung Abah nih sekarang jadi anak Abah sekarang? Saya bilang kalau saya bela, beliau kalah terus. Mudah-mudahan kalau saya nggak bela dia menang betul ya. Akhirnya menang gitu. Jadi saya tetap sayang ya sama beliau. Saya tidak ada kebencian sedikit pun ya kepada, nggak pernah menyerang beliau juga di sosial media. Cuman kasihan ya, ketika ada orang-orang yang saya rasa tidak bisa menjaga marwah beliau. Ya, marwah beliau di forum-forum yang resmi gitu. Kalau bercanda bergurau di lapangan golf, di lapangan polo itu nggak ada masalah ya. Di gurauan di meja makan, tapi kalau di tempat podium yang harus tiba-tiba berteriak hidup Jokowi, itu kan jejak digital yang sangat memalukan gitu loh. Gak beliau presiden soalnya. Dan mudah-mudahan itu yang pertama dan iya, itu mudah-mudahan sampai kemarin sampai ada mic yang bocor kan, jangan tidak hidup Jokowi lagi kan gitu. Nah, jadi mestinya maaf ya, ini kan sebuah hal yang, tapi netizen ini kan kreatif ya. Dia bisa nangkap dan kemudian di framing, kemudian diviralkan tuh jadi dan Gen Z sekarang kritis. Ya, anak-anak muda sekarang, Gen Z sekarang ya Masya Allah. Saya kemarin hadir di Sukabumi di Masjid Sejuta Pemuda. Itu anak muda umur 26 tahun jadi pemimpin Yayasan Masjid Sejuta Pemuda. Kapasitas 400 orang, jamanya 1000 orang, Bib. Tiap hari ngasih makan tiga kali sehari di masjid itu. Anak-anak muda dan semua tamu masjid dilayani seperti hotel bintang 5. Ini unbelievable. Maksudnya saya bilang sama Habib kalau bisa nanti kita datang ke sana, kita arahkan. Dan ini kalau Masjid Sejuta Pemuda ini hadir di setiap kota, ini saya rasa 5 tahun 10 tahun lagi ini mereka akan jadi pemimpin kan, mereka akan menjadi orang-orang yang hebat kan. Saya mencium wangi kejayaan Islam itu sudah keras begitu kuatnya karena banyaknya anak-anak muda, banyaknya artis-artis. Hari ini kami datang dengan Willy Salim, seorang anak muda yang lagi belajar Islam dengan followers terbesar di Asia nomor 1, 85 juta followersnya. Dia hadir hari ini. Undang sama Ustaz Jel. Ini yang mesti kita tanyakan juga nih kepada narasumber yang hadir pada hari ini. Saya mungkin pada Ustaz Jel ya. Apa sebenarnya misi yang dibawa dari parade tauhid yang sebentar lagi akan dihelat di Sumatera Barat khususnya nih? Boleh diceritakan dulu atau Ustaz Dery mungkin yang lebih? Enggak ada, saya ditelepon Ustaz Jel. Ustaz Jel mau telepon saya kemana saya datang. Ustaz Jel ya. Misi apa yang dibawa? Seperti apa nanti kegiatan parade tauhid nih kira-kira? Ya. Pertama tadi kita sudah bicara di skala nasional. Jadi kasus nasional. Jadi kita juga menghadapi kasus lokal.
kasus Sumatera Barat. Ya. Dan itu banyak sekali yang sebenarnya bukan, ini juga terjadi di seluruh Indonesia. Tapi kalau Sumatera Barat ini kan sudah prestasi emasnya itu sudah sepanjang sejarah. Kita nggak ingin ada yang loss. Dan ketika di generasi kita ini ternyata nilai-nilai yang menjadi kebanggaan kita itu mulai rusak. Jadi penyakit masyarakat lah, ada LGBT-nya, ada ini segala macam. Saya di Senayan, saya di Jakarta, saya pergi khutbah ke Cakung. Jam 10:30 saya sudah datang karena takut macet, rupanya lancar. Setiap saya mau khutbah orang nanya, Sumatera Barat gimana nih, Ustaz? Gimana cerita Sumatera Barat? Tentang apa nih, Ustaz? Banyak, iya, banyak sekali. Jadi kita tadinya pede, ini ulama Sumatera Barat, pas disebut udah begitu kan, jadi hilang pede kita. Wah, ini kacau. Nah, kita harus kembali mengajarkan, menyatukan barisan umat ini, menyatukan tokoh-tokoh umat ini kembali, karena dulu Sumatera menjadi energi. Nah, 212, salah satu Jawa Barat, Sumatera Barat. Kita tuh 7 pesawat loh. Yang ada barbar semua ya. Bukan ya, bukan 2 pesawat kan, Sumatera Barat charter 2 pesawat, bukan 7 pesawat. Kemudian ratusan bis. Mau apa namanya, perjuangannya itu luar biasa. Nah, sampai ke situ dan ternyata saya di Polda bilang, gimana cara Ustadz mengasih makan mereka sampai di sana. Akhirnya saya juga nggak kalah pintar juga jawabnya. Saya bilang, Minang ini sejak dulu sampai sekarang itu sudah puluhan juta di rantau. Saya belum dengar orang Minang kelaparan. Belum ada. Nah, ini cuma ribuan. Nah, akhirnya gimana? Malah tidak kemakan nasi. Banjir itu, banjir nasi, banjir luar biasa. Nah, artinya perjuangan itu sudah mulai memudar. Cerita generasi Z sekarang nggak pernah ketemu itu loh. Kan kita di tahun itu mereka baru ada yang mahasiswa sekarang kan belum ada. Ini masih SD dulunya. Iya, masih dia belum paham mereka. Jadi kita kembali mengajarkan pada mereka cara berjuang. Nah, kemudian juga lintas generasi nih untuk tokoh-tokoh yang sudah kendor semangatnya, kemudian sudah pecah barisan gara-gara pilkada dan yang lainnya. Maka hari ini target kita menyatukan umat kembali. Ini menyatukan umat. Maka kita pilihlah sosok-sosok yang bisa menyatukan umat itu. Maka kita datang ke Habib, ke imam besar, alhamdulillah beliau melapangkan waktu, mengapresiasi acara ini, dan kita ucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada beliau. Kemudian tokoh-tokoh Sumatera Barat yang di tingkat nasional, beliau Ustadz Dery, kemudian tokoh-tokoh Gen Z juga, Willy Salim, ya beliau sudah di hotel. Artinya gerakan ini mulainya dari Sumatera Barat nih saja. Oh iya, dan kebetulan Jakarta lagi kosong. Jadi sebenarnya kalau kita tahu dulu Jakarta nggak buat, kita jadikan ini agenda nasional. Nah, tapi karena ternyata kita khawatir Jakarta juga mungkin punya agenda, ternyata tidak. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran beliau sudah terwakil lah. Acara kita ini insya Allah pengaruhnya nasional. Baik. Dan juga di saat hari ini bagi aparat pemerintahan dan keamanan pun tidak usah khawatir. Di saat orang demo dengan ketegangan politik, kita juga long march tapi dengan amanat keislaman. Jadi akan nampak apanya. Nah, jadi artinya ini para ulama, dan kemudian alhamdulillah sambutan masyarakat luar biasa. Setelah tadi Habib video yang kita penyambutan di bandara saja saya lihat udah luar biasa viralnya. Nah, ini mudah-mudahan hati kita bersatu lagi di Sumatera Barat. Kemudian kita juga punya arah yang sama. Jadi hijrahnya itu momentum tadi dari masalah-masalah yang terjadi itu kita jadikan Parade Tauhid ini adalah momentum hijrah kita. Bentuk kegiatannya seperti apa kira-kira nanti? Yang pertama, malam ini dari sini kami nanti juga ada dialog di Nurul Iman. Ya, ini sifatnya lokal ya, lokal. Mungkin beliau istirahat dulu. Kita ada dialog dengan namanya Dubalang. Oke. Dubalang. Kemudian di situ ada tinjauan adat dan saraknya.
Kemudian juga besok pagi kita long march dari Nurul Iman ke Masjid Raya Syahmat Khatib Amin Kabawi, itu dilepas oleh wali kota. Nanti acara kita di amanah-amanah para ulama, tausiah-tausiah singkat, orasi-orasi di para tokoh, dan juga ada Pak Gubernur, dan nanti acaranya di closing oleh beliau. Nah, jadi kerinduan umat yang selama ini, jadi dulu Sumbar ini salah satu energi yang punya ledakan takwa gitu. Ada api iman yang menyala. Tapi karena malam terlalu panjang, jadi redup dia. Nah, jadi mungkin acara ini insya Allah nanti ini terbuka untuk umum berarti? Iya, terbuka untuk umum. Bahkan kita ingin jadi event setiap tahun. Oke. Setiap tahun ada event seperti itu. Saya sudah bicarakan juga nanti dengan gubernur supaya ini menjadi event rutin. Baik. Mudah-mudahan kita semua memberikan dampak yang positif ke tingkat generasi. Maka kita undang tokoh-tokoh di semua level. Baik. Oke, gimana Ustaz? Habib sendiri melihat kegiatan Parade Tauhid ini, Ustaz? Apakah ini akan kembali membakar semangat para generasi muda kita untuk kembali menyiarkan Islam gitu, semangat untuk melawan segala kezaliman yang ada di Indonesia ini? Ya. Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi dulu serta ucapan terima kasih kepada Ustadz Jel, begitu juga kepada para ulama, para nenek mama yang ada di Sumatera Barat ini, termasuk juga para umaro yang semuanya berkumpul menjadi satu, ingin melaksanakan daripada acara Parade Tauhid. Jadi waktu beliau datang ke rumah saya terus menceritakan rencananya ini, saya bilang, oh ini rencana luar biasa, rencana bagus. Kemudian beliau undang saya, kebetulan saya lihat di undangan, memang hari ini saya tidak ada acara keluar kota. Saya katakan, insya Allah saya datang. Jadi begini, udah kita lihat acara Parade Tauhid yang akan digelar ini tujuannya luar biasa. Tujuannya kan untuk ihya'il ukhuwatil islamiyah, untuk menghidupkan kembali semangat persaudaraan Islamnya. Apalagi kita tahu bahwa Sumatera Barat ini, kalau tadi sudah diceritakan oleh Ustadz Jel, ini ledakan takwanya atau selama ini kehidupan beragamanya, karena memang kan prinsip orang Minang ini kan dunia juga udah tahu, seluruh Indonesia kan juga tahu, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, kemudian syarak mengatur, adat memakai, itu udah jadi pegangan hidupnya masyarakat Sumatera Barat, masyarakat Minang, baik untuk ulamanya, para nenek mamanya maupun juga para umaroknya. Saya pikir Parade Tauhid ini menjadi satu momentum, ya inilah hijrah bangsa ya. Nah, kita mulai dari sini insya Allah. Insya Allah menjadi satu momentum untuk hijrah bangsa. Kita akan ajak, walaupun ini kelihatannya lokal, tapi ini gaungnya akan menjadi nasional insya Allah. Dan besok Ustadz Jel di hari yang sama, saat yang sama juga ada Parade Tauhid di Medan. Oh iya. Iya. Cuma mereka ngundangnya kan terlambat, lebih dulu sama kalau Medan dulu mungkin kita udah kesana. Nah, mereka minta kita datang juga nggak bisa. Jadi siapa yang ngundang duluan yang kita datang. Jadi artinya adanya Parade Tauhid ini di berbagai daerah kita sambut positif, kita dukung, dan kita terima kasih kepada para ulama, para nenek mama, para umaro yang sudah ikut mendukung melancarkan acara ini. Dan terima kasih juga buat Padang TV. Mudah-mudahan insya Allah. Baik, Ustaz Dery, bagaimana melihat Parade Tauhid ini, dampaknya seperti apa nanti kira-kira nih, Ustaz? Iya. Goalsnya yang diinginkan? Kalau Anda yakin sih ini akan sangat berdampak di sosial media ya. Akan kena ada public figure, ada Habib ya. Ya mudah-mudahan besok konten kreator yang aktivis dakwahnya bisa menangkap momen-momen bagus ya, karena sekarang anak-anak muda tuh nggak bisa lepas dari sosmed mereka. Jadi menggerakkan massa, kumpul rame-rame itu lewat sosmed semua kan. Jadi kalau nggak digunakan untuk kebaikan, nanti akan digunakan untuk maksiat sama mereka. Jadi dan insya Allah feeling saya besok bakal ramai banget ya, ikut long march, akan pecah ikut long march ya. Saya tambahkan, tanggal 17 ini jadi ending kita sebenarnya bukan itu. Tanggal 17-nya perwakilan Ormas akan datang ke DPRD meminta agar Undang-Undang Sumatera Barat itu diimplementasikan, dilakukan bahasan jadi perda di seluruh daerah. Jadi nanti adat bersandi syarak itu betul-betul menjadi
falsafah yang masuk ke regulasi kehidupan bernegara. Padahal ini sudah sejak tahun 2022. Itu makanya. Tapi itu. belum diimplementasikan sampai dengan hari Iya, ini. makanya itu Program target. balik ke suraunya. Iya, makanya kita buat syarak mengato, Adat adat memakai. Kenapa tidak adat bahasa syarak yang kita buat? Kalau syarak mengato, ulama yang memimpin. Baik. Nah, jadi syarak Adat yang mengato, adat memakai. Ulama berfatwa, eksekutif melaksanakan. Masya Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Dan terakhir Bib, mungkin kita butuh closing statement biar menguatkan masyarakat-masyarakat yang ada di Padang, Sumatera Barat juga Indonesia yang menyaksikan hari ini momentum tahun baru Islam dengan juga kita hijrah bangsa kita secara keseluruhan, Bib. Ya. Silakan, Bib. Jadi saya ingin serukan kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, dan ini lintas agama, lintas budaya, lintas ormas, lintas partai, semuanya. Yuk sama-sama bagaimana caranya kita jaga kapal besar kita. Indonesia ini kapal besar ya. Indonesia ini kapal besar yang luar biasa. Di dalamnya ada 300 lebih anak suku, ada berbagai agama, berbagai bahasa. Terus kita bersatu dalam satu negara yang namanya NKRI. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini anugerah Allah yang wajib kita syukuri. Nah karena itu yuk mari kapal besar ini kita jaga. Nah jangan sampai ada di antara anak bangsa Indonesia ini yang melakukan kemunkaran, kemaksiatan, atau segala keburukan. Sebab apa? Karena kemaksiatan, kemunkaran yang mereka lakukan itu akan membolongi perahu kita. Kalau makin banyak yang bolong, nanti perahu kita bisa karam, bisa tenggelam. Nah karena itu kalau ada ulama-ulama, ada santri yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya sebetulnya untuk mencegah jangan sampai kapal kita tadi dibolongi dan jangan sampai kapal kita karam. Nah itu yang saya mau sampaikan. Ayo sama-sama kita jaga kapal besar yang bernama NKRI ini agar menjadi negara yang berkah, insya Allah. Terima kasih banyak Bib telah bergabung malam hari ini di Sama-sama. TV. Terima kasih Saja, juga Sadin udah Sulaiman atas diskusi yang luar biasa. Semoga didengar juga oleh eksekutif kita dan juga para pemangku kepentingan lainnya, bahwasannya pemirsa kita belajar unjuk rasa itu bukan hanya tentang hal-hal yang negatif saja, tapi juga menyuarakan kebenaran yang sebenarnya. Dan pada akhirnya saya Oktafril beserta kerabat yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.